Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pengenalan memori dalam arsitektur komputer. Pada sesi ini, kita akan menjelajahi konsep dasar tentang peran penting memori dalam operasi komputer sehari-hari. Apa itu memori? Mengapa memori penting dalam dunia komputer? Memori adalah komponen kunci yang memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data serta instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program. Ini seperti ingatan otak manusia, tetapi dalam bentuk fisik pada perangkat keras komputer. Memori dalam arsitektur komputer berperan sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU, Central Processing Unit, untuk menjalankan program. Memori memungkinkan komputer untuk menyimpan informasi secara sementara, volatil, atau permanen, non-volatil, dan mengaksesnya sesuai kebutuhan. Peran memori dalam arsitektur komputer. Mari kita fokus pada peran memori dalam arsitektur komputer. Memori bertanggung jawab atas penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ini memberikan tempat yang cepat dan efisien untuk menyimpan dan mengambil data saat diperlukan. Jenis-jenis memori. RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama dalam sebuah komputer. Ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif. Memori ini bersifat volatil, artinya data akan hilang saat listrik dimatikan. ROM, Read-Only Memory. ROM berisi instruksi yang ditanamkan secara permanen. Biasanya digunakan untuk menyimpan BIOS dan firmware komputer. Instruksi di ROM tidak bisa diubah oleh pengguna. Cache. Cache adalah memori kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU, mempercepat kinerja sistem. Virtual Memory. Virtual memory adalah mekanisme yang memungkinkan sistem untuk menggunakan ruang penyimpanan pada disk sebagai memori tambahan. Ini memperluas kapasitas memori fisik dan mendukung multitasking. Salah satu komponen kunci dalam arsitektur komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. Mari kita mempelajari konsep dasar dan pentingnya RAM dalam sistem komputer. RAM, atau Random Access Memory, adalah jenis memori utama dalam sistem komputer. Ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif dan dapat diakses secara acak oleh CPU. Fungsi utama RAM adalah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh CPU. Ketika program dijalankan, data dan instruksi yang diperlukan akan disalin dari penyimpanan permanen ke RAM untuk diakses dengan cepat oleh CPU. Jenis-jenis RAM. Ada dua jenis utama RAM, yaitu Static RAM dan Dynamic RAM. Static RAM menggunakan flip-flop untuk menyimpan data dan lebih cepat daripada Dynamic RAM, tetapi juga lebih mahal. Dynamic RAM menggunakan kapasitor untuk menyimpan data dan umumnya digunakan sebagai memori utama dalam sistem komputer. Struktur dan organisasi RAM. RAM terdiri dari sel-sel memori yang tersusun dalam baris dan kolom. Setiap sel memori menyimpan 1 bit data dan diakses melalui alamat unik yang ditentukan oleh baris dan kolomnya. Ini memungkinkan CPU untuk mengakses data secara efisien. Prinsip kerja RAM. Ketika CPU membutuhkan data atau instruksi dari RAM, ia mengirimkan alamat memori ke RAM. RAM kemudian membaca data yang sesuai dari lokasi yang ditunjukkan oleh alamat tersebut dan mengirimkannya kembali ke CPU. Ini adalah proses yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Penggunaan RAM dalam sistem komputer. RAM berperan penting dalam menentukan kinerja sistem komputer. Kapasitas dan kecepatan RAM mempengaruhi seberapa cepat dan seberapa banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan oleh sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang ROM atau Read-Only Memory, salah satu komponen penting dalam arsitektur komputer. Secara sederhana ROM adalah seperti buku catatan yang telah ditulis sebelumnya dan tidak dapat diubah. Bayangkan Anda memiliki buku catatan dengan instruksi-instruksi penting yang dibutuhkan oleh komputer untuk memulai dan beroperasi. Instruksi-instruksi ini sangat penting dan harus tetap sama setiap kali komputer dinyalakan. Berbeda dengan RAM yang seperti kertas kosong tempat Anda bisa menulis dan menghapus. ROM sudah memiliki isi yang tetap dan tidak bisa diubah oleh pengguna. Instruksi-instruksi dalam ROM telah diprogram sebelumnya dan tersimpan di dalamnya secara permanen. Ini berarti komputer bisa mengakses instruksi-instruksi tersebut setiap kali dinyalakan tanpa takut kehilangan data.
Salah satu contoh penggunaan ROM yang paling umum adalah BIOS, Basic Input, Output System. BIOS adalah program khusus yang terdapat pada motherboard komputer dan membantu komputer memulai proses booting dan menghubungkan perangkat keras yang berbeda. Instruksi-instruksi BIOS tersimpan dalam chip ROM dan tidak akan berubah kecuali diubah oleh produsen dengan pembaruan firmware. Jadi, ROM adalah seperti buku catatan yang penting dan tidak bisa diubah, memberikan fondasi yang stabil untuk operasi komputer yang handal. ROM, atau Read-Only Memory, adalah jenis memori dalam sistem komputer yang memiliki instruksi yang telah diprogram secara permanen. Berbeda dengan RAM, data dalam ROM tidak dapat diubah oleh pengguna dan tetap ada bahkan saat daya listrik dimatikan. Fungsi ROM. Fungsi utama ROM adalah sebagai tempat penyimpanan instruksi-instruksi penting yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan sistem komputer. Ini termasuk instruksi-instruksi yang membantu proses booting dan menginisialisasi perangkat keras. Jenis-jenis ROM. Ada beberapa jenis ROM, termasuk PROM, Programmable ROM, EPROM, Erasable Programmable ROM, dan EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Setiap jenis memiliki cara tersendiri untuk memprogram dan menghapus data. Contoh penggunaan ROM. ROM digunakan dalam berbagai perangkat dan sistem, seperti BIOS pada motherboard komputer, firmware perangkat elektronik, konsol game, embedded systems, kartu memori, SSD, dan televisi pintar. Keuntungan dan keterbatasan ROM. Keuntungan utama ROM adalah stabilitasnya dan kemampuannya untuk menyimpan instruksi-instruksi penting secara permanen. Namun, keterbatasannya adalah bahwa data dalam ROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Pengertian cache memory. Cache memory adalah jenis memori kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama dalam sebuah sistem komputer. Tujuannya adalah untuk menyimpan salinan data yang sering diakses oleh CPU, sehingga mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja sistem. Fungsi cache memory. Cache memory berfungsi sebagai lapisan penyimpanan yang lebih cepat dan lebih dekat dengan CPU daripada memori utama. Ketika CPU membutuhkan data, ia pertama-tama memeriksa cache. Jika data tersebut ada di cache hit, CPU dapat mengaksesnya dengan cepat tanpa perlu mengambilnya dari memori utama. Organisasi cache memory. Cache memory biasanya terorganisir dalam bentuk set asosiatif atau fully asosiatif. Dalam set asosiatif cache, setiap blok memori dalam cache dapat menyimpan beberapa baris data dan terorganisir dalam set yang terkait dengan alamat memori. Prinsip kerja cache memory. Cache memory menggunakan prinsip lokalitas spasial dan lokalitas temporal untuk meningkatkan efisiensi. Lokalitas spasial mengacu pada kecenderungan CPU untuk mengakses data yang berdekatan secara fisik. Sedangkan lokalitas temporal mengacu pada kecenderungan CPU untuk mengakses data yang sama secara berulang kali dalam periode waktu yang singkat. Manfaat cache memory. Penggunaan cache memory dapat mengurangi waktu akses CPU terhadap data yang sering diakses, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Cache memory juga dapat mengurangi latensi memori utama, karena CPU tidak perlu menunggu akses ke memori utama saat data sudah ada di cache. Penerapan cache memory. Cache memory digunakan dalam berbagai sistem komputer, termasuk prosesor komputer pribadi, server, dan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Selanjutnya kita akan membahas tentang virtual memory, sebuah konsep penting dalam arsitektur komputer yang memungkinkan sistem untuk menggunakan ruang penyimpanan pada disk sebagai memori tambahan. Pengertian virtual memory. Virtual memory adalah mekanisme yang memungkinkan sistem untuk menggunakan ruang penyimpanan pada disk sebagai memori tambahan. Ini memperluas kapasitas memori fisik dan mendukung multitasking dengan cara menyimpan bagian-bagian dari program dan data yang tidak aktif secara langsung di memori utama ke dalam penyimpanan sekunder, biasanya disk. Cara kerja virtual memory. Saat program dijalankan, sistem mengalokasikan sebagian dari ruang disk sebagai ruang swap atau file swap untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak sedang digunakan saat ini. Ketika CPU membutuhkan akses ke data atau instruksi yang tidak ada di memori utama, sistem akan melakukan proses yang disebut paging atau swapping, yaitu mentransfer data antara memori utama dan penyimpanan sekunder. Manfaat virtual memory. Penggunaan virtual memory memberikan beberapa manfaat.
termasuk kemampuan untuk menjalankan program yang lebih besar daripada kapasitas memori fisik yang tersedia, dan pemisahan antara memori logis dan fisik, yang memungkinkan sistem untuk mengalokasikan dan mengelola memori secara efisien. Penerapan virtual memory. Virtual memory digunakan secara luas dalam sistem operasi modern, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem komputer.